Silakan duduk. Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita kembali di dalam kitab Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah, ayat-ayat ini ayat-ayat yang sangat luar biasa dan tentunya kita sangat-sangat kenal dengan ayat ini. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas dari kitab Roma pasal yang kelima, ya. Kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama yang mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sederhananya ayat ini mengatakan bahwa kita yang dibenarkan dengan iman didamaikan dengan Allah Bapa oleh Kristus Yesus. Sederhananya seperti itu. Jadi kita yang sudah menjadi ciptaan baru, yang percaya akan karya keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kita ini didamaikan dengan Allah. Jadi Allah tidak murka lagi kepada kita. Kita berhadapan dengan Allah yang mengasihi kita. Dan kesadaran kita sepenuhnya seharusnya bahwa kita dikasihi Allah. Bukan sebagai orang yang siap-siap untuk dimurkai Allah. Ya. Kebanyakan agama kan setiap waktu kita selalu diingatkan bahwa salah sedikit Tuhan marah. Salah sedikit Tuhan akan menghukum. Bahkan sampai dalam level ketika kita ada masalah sedikit langsung kita berpikir apa ya salah saya? Apa salah saya? Ya. Karena kita sampai sedemikian rupa takutnya kepada Tuhan. Ya. Padahal Tuhan kita yang kita kenal sekarang adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang selalu siap untuk melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Bahkan Dia sendiri adalah kasih itu. Ya. Nah, mari kita lihat sekarang kita sudah didamaikan dengan Allah. Kemudian ayat 14 di sini Ibrani pasal 12 ayat 14 mengatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Tidak cukup kita mengatakan bahwa kita sudah berdamai dengan Allah Bapa. Tetapi selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Berarti di sini kita harus belajar menerima kelemahan, kesalahan orang yang ada di sekitar kita. Ya. Kadang kita itu terlalu memaksa supaya orang itu cocok sesuai dengan kita dan orang itu harus menyesuaikan diri dengan kita. Bahkan pendoa-pendoa biasanya sampai berdoa puasa untuk mengubahkan seseorang. Ya, padahal yang lebih mudah
bukanlah mengubah orang, ya, tetapi mengubah diri kita sendiri. Karena kita sebenarnya yang sadar siapa diri kita ini, ya. Daripada kita berusaha untuk mengubah orang yang kita tidak kenal, bahkan mungkin Tuhan tempatkan orang itu dengan wataknya, dengan karakternya seperti itu untuk mengubah kita. Ya. Bayangkan betapa lucunya kalau seseorang yang ditempatkan Tuhan untuk mengubah kita, justru kita doakan sambil puasa, ya, supaya orang itu yang berubah. Padahal Tuhan tempatkan mereka di hadapan kita supaya kita yang berubah. Ya. Sampai selama-lamanya ini akan tetap seperti ini, ya, perang roh, ya, tanda kutip perang roh, ya, ya. Allah ingin mengubahkan kita, kita ingin mengubahkan orang lain, ya. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya ayat ini yang mengatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang, ya. Tidak mudah, iya, tidak mudah, ya. Karena di sini berbicara tentang penyalipan daging pada akhirnya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya. Padahal belum tentu semua orang bisa menyenangkan kita. Gelmegelin iya. Ya kan? Gelmegelin. Ya. Ya. Tetapi menghadapi orang yang bikin kita mangkel aja. Bahkan marah. Di sini dikatakan berusaha untuk hidup damai dengan orang seperti itu. Wow, ini luar biasa. Ya, luar biasa. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dengan orang yang tidak cocok dengan kita. Ya, dengan orang yang tidak cocok. Jangan orang-orang yang tidak cocok sedikit-sedikit langsung dikafirkan. Ya, berusahalah hidup damai. Ya, jangan dijauhi, jangan dimusuhi. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya. Karena di dalam kita itu ada Roh Kudus. Roh yang selalu menguatkan kita sehingga kita tidak punya alasan untuk mengatakan tidak bisa. Sudah di ambang batas ini. Saya sudah 7 kali mengampuni. Ya kan? Belum masih padahal masih ada 70-nya. Ya. Masih ada kalinya lagi. Ya, masih banyak sebenarnya perjalanan kita untuk mengampuni, untuk memahami, untuk menerima orang yang tidak cocok dengan kita. Ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan baru setelah kita bisa berdamai menerima orang, di sini dikatakan, dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kenapa orang tidak bisa mendengar suara Tuhan? Karena mereka tidak mengejar kekudusan. Tujuan hidupnya itu tidak jelas. Seharusnya tujuan hidupnya itu adalah kekudusan. Kalau kita baca ayat pertama dan ayat yang kedua, kita akan lebih jelas di sini. Ibrani pasal 12 ayat pertama dan ayat yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Terjemahan lain mengatakan karena kita itu mempunyai banyak penonton. Nah, kalau kita ditonton itu kan seharusnya kita lebih sungguh-sungguh. Bayangkan kita ikut pertandingan banyak yang nonton. Ya. Semangatnya itu beda daripada online. Iya kan? Daripada online itu beda. Bayangkan sepak bola bertanding tidak ada yang nonton. Hanya kita tahu kita disiarkan langsung. Kurang semangat daripada langsung di tribun itu semuanya teriak-teriak memberi semangat. Nah kita itu di sini berusahalah untuk hidup kudus, kejarlah kekudusan karena banyak yang nonton kita. Sehingga mau tidak mau kita itu berusaha kudus dan sungguh-sungguh kudus. Karena banyak yang nonton.
Bayangkan kalau kita ditonton orang dan kita menunjukkan ketidakkekudusan kita. Ketika ditonton orang dan kita menunjukkan ketidakmampuan kita. Tidak ada orang yang seperti itu. Ya. Mumpung ditonton orang saya mau tampil acak-acakan. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Coba lihat ibu-ibu aja. Yang ke gereja aja, tidak usah ke pesta. Ya. Dibandingkan dengan di dapur, tidak ada yang lihat. Beda, penampilannya beda. Nah di sini soal kekudusan, ingat ayat ini. Bahwa banyak saksi, banyak yang menonton kita. Alangkah memalukannya ketika kita ditonton, orang mengharapkan kita tampil super kudus, ternyata kita super hancur. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dari berbagai sudut itu kelihatan. Ya kan, kalau sepak bola kan seperti itu kan. Kadang kelihatannya enggak, itu enggak salah padahal disikut ya. Kok tiba-tiba jatuh? Dilihat dari sudut yang lain kan, diperlihatkan dari sudut yang lain. Offside, enggak, itu enggak offside. Ketika diperlihatkan dari sudut yang lain, oh iya ternyata offside kan. Seperti itu. Jadi lihat kita ini dikelilingi oleh saksi. Dari berbagai sudut pandang kita itu ditonton. Ya. Berarti kita harus menunjukkan kesempurnaan tanpa cacat. Ya. Dan ini tidak mungkin kalau dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita lihat kalau kita ayat yang kedua. Kita loncat dulu ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya ada contoh pas di depan kita. Kita itu hanya niru. Ya. Kita itu hanya niru. Contohnya ada di depan kita. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya. Ingat ini perlombaan. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau lari ada finishnya. Tetapi ini ada contohnya. Ada yang di depan kita, pas di depan kita. Yaitu Yesus. Sehingga seharusnya perjalanan iman kita ini mudah. Karena ada contohnya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bukan hanya sebagai contoh, tetapi yang memimpin kita dalam iman, memimpin, bahkan membawa, istilahnya memegang kita, ya, mengangkat kita, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Berarti sampai selesai. Kembali kepada ayat pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Yang merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kata bertekun berarti ini memakan waktu yang panjang. Butuh ketekunan. Ya. Dan ini selalu diibaratkan ini adalah lari maraton. Bukan lari 50 meter, bukan lari 100 meter. Ini lari maraton. Ya. Sehingga segala sesuatunya perlu diatur. Kapan harus lari cepat? Kapan harus lari lambat, kapan harus lari cukupan, ya kan? Semuanya diatur. Semuanya diatur. Berarti kita harus bijaksana dalam menghadapi dan menjalani kehidupan kita ini. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Dosa itu yang kita lakukan yang ada di dalam kita. Dosa yang kita lakukan sendiri. Beban itu berbicara tentang keadaan di luar kita. Ya. Dan semuanya ini harus kita tanggalkan
supaya kita bisa terus berlari. Ya. Kalau kita lihat lari maraton kan, mereka itu selalu pakaiannya minim. Ya, pakaiannya minim. Kenapa? Mereka berusaha seringan-ringannya dalam berlari. Mereka tidak mau memakai beban. Bahkan celana pendek masih dipendekkan lagi, ya kan? Masih ada angin mau masuk, dirapatkan lagi, ya kan? Tujuannya bukan supaya kelihatan seksi, bukan. Tujuannya supaya mereka itu bisa ringan di dalam melakukan perlombaan itu. Ya. Demikian pula kita. Ayo kita selidiki diri kita, apa kelemahan kita, apa yang membebani kita. Tanggalkan itu semua karena kita ini sedang berlomba dan ditonton oleh banyak saksi. Kalau sepak bola itu hanya ditonton oleh orang-orang sesama manusia. Tetapi kita ini ditonton oleh orang, ditonton oleh setan dan anak buahnya, ditonton oleh Tuhan, ditonton oleh malaikat. Banyak yang nonton. Bahkan istilahnya di dalam kitab Roma, kalau tidak salah Roma atau Korintus, bahwa setiap yang ada di muka bumi, baik itu pohon dikatakan, baik itu binatang, menanti-nantikan tentang kehidupan kita ini yang disempurnakan nantinya. Karena ketika kita disempurnakan, maka semuanya itu akan diperbarui, disempurnakan juga. Jadi betapa pentingnya perlombaan iman kita ini. Sangat penting. Ya. Tetapi kita melihat banyak orang yang hidupnya sembrono sekali. Tidak mengutamakan kekudusan, tidak mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kita berusaha untuk semakin kudus dan semakin kudus, artinya mentaati firman Tuhan, maka kepekaan kita akan Tuhan itu kurang. Tanpa kepekaan akan Tuhan, tanpa bisa melihat Tuhan, tanpa bisa mendengar suara Tuhan, kesadaran kita untuk hidup kudus itu sangat kurang. Kita akan sembrono. Bayangkan kalau kepekaan kita akan kehadiran Tuhan itu nyata, maka kita akan berhati-hati. Kalau kita mau jujur, bukankah banyak orang yang Kristen hanya sekedar menjadi Kristen? Tidak ada pertumbuhan, tidak ada usaha untuk lari lebih cepat lagi dalam mengejar kekudusan. Ya. Bahkan yang ada, kebanyakan orang-orang semakin capek, semakin mengurangi waktu-waktu persekutuan dengan Tuhan. Semakin mengurangi banyak hal. Berkompromi, Tuhan kan ngerti. Kita kan harus cari makan. Dan sebagainya alasan yang membuat kita semakin pelan di dalam lari mengejar kekudusan itu. Lebih parahnya lagi, banyak orang kemudian diam di tempat. Ya. Padahal kalau yang namanya lari maraton, selelah apapun tidak boleh berhenti. Pelan iya, tapi berhenti tidak. Ya. Seringkali kita kan berhenti jalan lagi, berhenti jalan lagi. Banyak orang yang seperti itu. Banyak orang Kristen yang hanya berjanji. Nanti ya kalau Tuhan pulihkan aku akan lebih sungguh-sungguh lagi. Nanti kalau aku sudah umur 60 tahun aku akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Iya kalau sampai 60 tahun. Kalau sampai 42 tahun. Banyak yang berjanji. Ada seseorang yang mengatakan kepada anak saya,
Saya ingin sungguh-sungguh ngasih perpuluhan. Saya ingin, tapi tidak ada yang mau dikasihkan. Tetapi ketika sudah bekerja, mapan, tidak ada tuh. Ya di sini bawah. Jangan percaya kepada perkataan orang serohani apapun, sebaik apapun sebelum itu terjadi. Bahkan ingat, terjadi pun dibutuhkan ketekunan. Artinya terus menerus. Bukan satu kali selesai. Ya, bukan satu kali selesai. Bayangkan pernikahan. Kalau waktu acara pernikahan itu kan suami istri ya, pasangan itu sama-sama saling senyum, mandang sedikit senyum, mandang sedikit senyum. Kalau itu hanya terjadi satu kali itu, setelah selesai besoknya mulai pandangannya agak sinis, mulutnya tidak pernah senyum, kan habis pernikahan itu. Bahwa apa yang kita awali itu seharusnya menjadi kehidupan kita yang semakin baik, semakin sering kita lakukan yang benar itu. Kejarlah kekudusan, kejar. Kata kejar itu kalau sudah hampir ketangkep kan lebih cepat lagi kan ngejarnya kan. Nggak ada yang katakan, alah hampir kena istirahat dulu. Kan enggak ada kan. Orang ngejar. Ya. Bukan pergi ke Surabaya. Kalau pergi ke Surabaya ya mungkin bisa. Tunggu dululah makan bebek sinjai dulu. Nah. Tapi kalau ngejar. Apalagi ngejar maling. Alah hampir kena, tunggu dulu aja lah. Berhenti kan enggak mungkin kan. Ya. Kata kejar itu semakin dekat. Dia akan semakin cepat. Ya. Demikian pula kok. Ketika kita berjalan dalam kekudusan, awal-awal perjalanan kita, ya, perjalanan iman kita, untuk menyalibkan daging kelihatannya berat. Tetapi setelah engkau menyalibkan daging, Yesus semakin jelas di depanmu, semakin dekat, engkau akan semakin mudah dan semakin cepat dalam berlari mengejar kekudusan. Anda harus mengerti kebenaran ini. Dan ini yang Tuhan rencanakan. Hidup kita kudus bahkan sempurna dikatakan. Sempurna. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ternyata melihat Tuhan bukan hanya dimulai ketika kita di surga nanti. Melihat Tuhan dimulai ketika kita lahir baru, menjadi ciptaan yang baru. Maka seharusnya lah kita bisa melihat Tuhan. Bisa mendengar suara Tuhan. Ya. Dan orang yang tidak bisa mendengar suara Tuhan, tidak dipimpin oleh Tuhan, diragukan apakah sungguh-sungguh dia orang percaya, orang yang mengalami ciptaan baru. Diragukan. Ya. Karena kalau kita ciptaan baru, seringkali saya katakan kalau sudah ada benih, benihnya benih yang tidak fana. Bagaimana mungkin benih yang tidak fana itu akan rusak, akan hilang? Benih, namanya benih pasti bertumbuh, pasti berbuah. Apalagi ini benihnya tidak fana, ya, kekal. Berarti kan pasti berbuah seharusnya. Kalau kita lahir baru pasti berbuah. Karena benihnya itu kekal, tidak mungkin mati. Ayat yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ini penting sekali karena nanti hubungannya agar jangan tumbuh akar yang pahit. Berarti berbicara kekecewaan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia adalah pemberian Allah
yang sangat besar yang kita tidak layak menerimanya. Kasih yang melampaui akal pikiran kita. Ya. Bahwa sejahat apapun kita pada waktu kita sedang giat-giatnya jahat. Ya, giat-giatnya jahat. Yesus mau mati bagi kita. Sedang giat-giatnya kita untuk memusuhi Allah, Yesus mati bagi kita, menanggung semua dosa kita. Anda bisa bayangkan ketika Paulus sedang giat-giatnya untuk membunuh orang Kristen, memenjarakan orang Kristen. Pada waktu itu Yesus datang sendiri dan memilih Paulus ini untuk menjadi pengikutnya. Bukan menghukum Paulus. Nanti waktu Paulus bertobat baru dimasukkan ke dalam pemuritan. Kalau memang pantas jadi penginjil. Tidak. Sebelum Paulus menunjukkan kebaikannya, Yesus sudah datang kepadanya dan memilih dia untuk menjadi alatnya. Anda bisa bayangkan itu. Belum menunjukkan loh gejala perubahan. Belum menunjukkan niat baik. Itu sudah ada dalam rancangan Tuhan. Nah, kalau kita memperlengkapi diri kita dengan kasih karunia ini yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita, maka kita tidak akan kepahitan kepada orang-orang di sekitar kita. Mau sebenci apapun, semarah apapun, ya, sejahat apapun orang itu kepada kita. Kalau kita bawa lagi kepada salib, apa yang kita alami di atas kayu salib itu bersama Yesus, maka kita akan mudah untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ya. Kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia ini, kasih karunia, yaitu ketika kita giat-giatnya jahat, ketika dosa kita numpuk, Tuhan rela mati bagi kita, menanggung semua dosa kita, menanggung semua kemarahan, murka Allah Bapa. Sedangkan kita ini jahat loh, kita ini jahat. Kita bahkan sedang memusuhi Allah. Allah masih rela untuk memberikan Yesus. Yesus mati bagi kita. Ini kasih karunia. Dan kebenaran ini jangan sampai dilupakan. Kebenaran tentang kasih karunia ini bahwa ketika kita jahat, ketika kita memusuhi Tuhan, bahkan Yesus mau menanggung semua hukuman atas dosa kita itu di dalam dirinya sendiri. Kalau kita memperlengkapi pengertian kita, iman kita dengan kasih karunia ini, maka kita akan mudah mengampuni, mudah memahami orang yang berbeda dengan kita. Ya. Walaupun nanti orang yang kita ampuni itu nanti urusannya sama Tuhan. Oleh karena itu saya katakan dari awal bahwa yang penting itu kita ini loh yang mau dibentuk oleh Tuhan. Bukan berusaha mengubahkan orang lain. Ya. Bukan. Tugas kita bukan untuk mengubahkan orang lain. Tugas kita hanya memberitakan Injil. Injil. Kabar baik yang melampaui akal pikiran kita. Kabar baik yang tidak bisa dipercaya. Ya. Bukan jangan mempercayai kabar baik ya. Kabar baik yang tidak bisa dipercaya. Artinya apa? Ketika kita berdosa, Yesus mati bagi kita, menanggung dosa kita. Bahkan semua dosa kita, dosa yang akan datang pun sudah ditanggung di atas kayu salib. Sampai-sampai dikatakan oleh seorang hamba Tuhan, kalau Injil yang kita beritakan tidak sampai menimbulkan pertanyaan dari orang. Dengan pertanyaan begini berarti bukan Injil yang benar dikatakan. Berarti kalau begitu
Ayo kita buat semua dosa kejahatan semakin banyak. Karena semakin banyak kejahatan yang kita lakukan, kasih karunia Tuhan akan semakin berlimpah. Kenapa orang sampai mengatakan seperti itu? Karena salah mengerti. Dosa kita dahulu, sekarang, dan yang akan datang sudah ditanggung oleh Tuhan. Berarti bebas dong berbuat dosa. Nah, hamba Tuhan ini menjelaskan begini. Ingat loh, ini Injil yang Paulus beritakan. Sehingga ada orang juga yang memberikan pertanyaan seperti itu kepada Paulus. Kalau sampai tidak ada pertanyaan seperti ini, berarti Injil kita Injil Taurat. Ya. Dan hamba Tuhan ini menjelaskan begini. Kalau engkau memang menerima kasih karunia Tuhan. Kalau engkau memang sudah menjadi ciptaan baru. Tidak akan ada niat lagi untuk berbuat dosa. Sehingga pertanyaan itu tidak perlu disampaikan oleh kita yang ingin berbuat dosa. Kalau masih dari awal kita sudah punya keinginan untuk berbuat dosa, berarti belum ciptaan baru dikatakan. Ya. Memang ini kasih Allah yang melampaui akal. Itu kasih karunia. Berarti seandainya kita berbuat dosa nanti ke depannya. Kembali kepada salib, lihat cukup bersyukur, terima kasih Tuhan. Bahwa dosa ini pun sudah Tuhan tanggung. Tuhan tanggung di atas kayu salib. Itu sudah. Ingat ketika Yesus mati di atas kayu salib. Pengorbanannya itu masuk ke dalam alam kekekalan. Ingat itu. Sehingga saya tidak mau kita selalu menyelidiki diri kita sendiri. Artinya bahwa selalu apa ya dosa saya hari ini? Apa dosa saya hari ini? Kalau Roh Kudus tidak ingatkan, kita tidak ditegur oleh Roh Kudus. Berarti kita itu hidup benar. Dan tidak usah mencari kesalahan untuk diakui di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan bersukacita. Dengan hati yang murni. Dengan hati tanpa tuduhan, tanpa dakwaan. Bahwa jangan-jangan tadi jam 9 pagi tadi kamu sudah berbuat dosa. Oh tidak. Kan biasanya kan saya katakan 9 pagi kan biasanya ngaku dosa kalau malam kan. Waktu mau tidur kita ingat semua. Berusaha cari kesalahan. Tidak usah. Ya, tidak usah. Jadilah orang Kristen yang Paulus katakan di dalam kitab Roma pasal 8. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Dalam Kristus tidak ada penghakiman. Ya. Jadi jaga hati kita supaya tidak selalu ada tuduhan-tuduhan. Karena ini penting untuk kesehatan kita. Banyak orang yang mengatakan bahwa kesehatan kita itu 90% karena makanan kita. Oh keliru. Kesehatan itu tergantung dari hati dan pikiran kita. Bahkan Paulus mengatakan, kalau sampai ada yang mengajarkan ini tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Paulus katakan itu ajaran setan. Semua yang diciptakan Tuhan boleh dimakan. Yang penting tidak terlalu banyak. Iya kan? Loh memangnya lemak yang ditakuti. Memangnya lemak tidak baik. Bahkan menurut penelitian. Lemak babi itu paling baik, paling sehat. Menurut penelitian. Kasih tahu ya ke semua orang. Lemak babi itu paling sehat. Coba Anda bahkan kapsul pun itu mengandung minyak babi loh. Walaupun daripada rame tidak dikasih tahu. Lemak babi itu ada di mana-mana. Ya. Artinya bahwa semuanya boleh dimakan. Asal mau aja. Dan asal jangan serakah. Ya, asal mau jangan serakah. Ya. Sudahlah, mau lemah, mau ngenyot tulang, sehat. Pokoknya tidak terlalu banyak. Ya, secukupnya. Istilahnya Ishak Liu almarhum, makan jangan sampai kenyang atau kekenyangan. Ya.
Makan itu kenyangnya 2/3 kenyang aja, itu sudah cukup dikatakan. Makanya Isa sampai umur 90 tahun lebih. Ya. Jadi banyak hal yang kita harus perhatikan. Untuk Anda sehat, penuhi hatimu dengan firman Tuhan, Anda akan sehat. Ya. Karena dari hati terpancar aliran sungai kehidupan. Bahkan dikatakan aliran-aliran sungai, berarti banyak. Aliran sungai untuk jantung, aliran sungai untuk diabetes, aliran sungai untuk darah tinggi, lengkap semuanya. Ya. Roma pasal 12 kembali. Janganlah ada orang yang, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Bahwa kalau kita tidak menyadari besarnya pengorbanan Yesus di atas kayu salib, pengaruh dari pengorbanan Yesus di kayu salib dalam kehidupan kita, kasih Allah melalui Kristus Yesus kepada kita, maka kita akan mudah untuk marah, benci, dendam. Pahit pada akhirnya. Pahit. Ya. Ini pahit hati loh, bukan pahit jamu. Kalau pahit jamu itu katanya semakin pahit semakin bagus. Tapi hati semakin pahit semakin cepat Anda masuk. Ya. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Perhatikan bahwa akar pahit ini akan menyebabkan yang menimbulkan kerusuhan. Kalau kita pahit, kita akan bermusuhan ya dengan orang yang kita benci itu. Iya kan? Bermusuhan. Nah, kemudian bukan hanya sekedar itu. Kalau hanya itu masih lumayan. Disebutkan di sini dan yang mencemarkan banyak orang. Artinya begini. Bukan hanya kepada satu orang yang kita benci loh, kita ini akan bermusuhan. Tetapi ketika kita pahit pada seseorang, bukankah kita akan menceritakan kesalahan, kejelekan orang itu kepada orang-orang yang kita kenal. Ya. Sehingga di sini dikatakan mencemarkan banyak orang. Bukan, perhatikan, bukan mencemarkan orang yang kita benci itu loh. Dengan kita menceritakan ini, yang dicemarkan orang yang dengar cerita kita ini loh. Ya. Hatinya yang seharusnya ketika berhadapan dengan si A yang kita benci, ya, yang kita punya kepahitan itu. Ketika mereka berhadapan dengan si A itu seharusnya tidak ada apa-apa. Mereka sudah tidak bisa bergaul dengan si A. Ya. Bayangkan kalau 30 orang kita ceritain itu, berarti 30 orang kita sudah cemarkan hatinya. Sehingga 30 orang itu tidak bisa menerima. Bahkan saya mau katakan, ketika engkau tidak cocok dengan seseorang, ketika engkau benci atau melihat kelemahan seseorang, jangan ceritakan bahkan kepada orang terdekat sekalipun. Karena engkau sedang mencemarkan orang itu ketika engkau menceritakan. Coba bahkan kita tidak pernah bermusuhan, tidak pernah, bahkan belum bicara aja. Kalau sudah hati kita dicemarkan dengan cerita-cerita kebencian itu, maka orang itu ketika orang itu dekat, tidak ngomong loh, tapi mukanya aja sudah beda. Karena hatinya sudah kita cemari. Benci, marah kepada seseorang tidak boleh. Tapi kalau hanya satu orang, ya perhatikan. Tidak boleh, iya. Tetapi ini tidak sebahaya ketika kita menceritakan kepada orang lain. Ya. Tidak perlu mengajak benci. Tetapi ceritakan aja kejelekan si A, maka sebanyak orang yang kita ceritakan, sebanyak itu juga yang akan benci kepada si A. Ya. Jadi kalau ada masalah dengan seseorang yang kita tahu kalau ini diceritakan kepada
orang lain, maka orang itu akan ikut mempunyai sikap hati seperti kita. Jangan diceritakan. Jangan. Dulu tidak bisa, ya saya dulu tidak bisa. Tetapi sekarang saya bisa. Seiring dengan pertumbuhan kerohanianmu, engkau seharusnya bisa untuk menahan apa yang engkau ingin ucapkan. Kalau itu memang berdampak pencemaran hati, bukan pencemaran nama baik. Pencemaran hati, jangan diucapkan. Ya. Karena kita sudah detik-detik terakhir, kita mau sempurna di hadapan Tuhan. Ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ini berbicara apa sih kesalahan Esau? Kan hanya hak kesulungan. Ya, kan hanya hak kesulungan. Dan pemikiran Esau secara manusia kan benar kan? Hidup matinya dia tidak jelas, orang dia selalu berburu dengan binatang buas di hutan. Dia tidak tahu kapan matinya. Sedangkan hak kesulungan baru nyata kalau ayahnya meninggal. Ya kan? Kalau ayahnya meninggal baru hak kesulungan itu nyata. Sedangkan hidupnya Esau tidak jelas kapan meninggalnya. Bisa-bisa lebih cepat daripada ayahnya. Karena ayahnya di rumah terus. Tetapi yang kita harus petik di sini pelajarannya, ingat, hak kesulungan itu berbicara tentang kerohanian. Hal-hal yang rohani. Sepiring makanan berbicara tentang kedagingan, keinginan sesaat. Yang rohani kekal, yang sepiring makanan itu bersifat sementara. Esau memandang rendah hal yang rohani, hal yang kekal. Esau lebih mengutamakan, menghormati yang jasmani, yang daging. Itu sebenarnya. Berapa banyak orang punya prinsip. Bekerja, kemudian terlalu sibuk bekerja. Alah, semua orang bisa paham kok saya bekerja. Saya ngurangi waktu ibadah, saya ngurangi pelayanan, bahkan saya tidak ibadah. Orang lain bisa memahami dan saya percaya semua orang bisa memahami. Ya. Tetapi ingat, apa yang semua orang pandang benar belum tentu itu pilihan yang benar bagi kita. Ya. Pilihan Esau bisa dimaklumi, bisa, tetapi itu tidak benar. Bayangkan hanya sepiring makanan, semangkok sup merah, kacang merah dikatakan. Itu kenyangnya berapa jam sih? Ya. Kan maksud saya semangkok sup kacang merah itu kenyangnya hanya 4 jam. Hanya bisa memberikan 4 jam. Tetapi bayangkan saja, hak kesulungan itu warisan. Warisan. Kalau seperti Ishak yang mempunyainya, warisannya begitu banyak. Berapa lama itu untuk dimakan habisnya? Yang bahkan seumur hidup tidak akan habis mungkin kekayaannya Ishak. Ya. Ingat, Ishak belum bisa beli Mercy, belum bisa apartemen kan. Paling yang dibuat beli kan hanya makan, pakaian, itu aja. Ya. Tidak mungkin habis sampai mati kekayaan Ishak. Hak kesulungan itu ketika itu sudah terjadi. Artinya banyak orang yang menukar kekekalannya dengan yang hanya bersifat jasmani, yang bersifat sementara. Bahwa ibadah ini sepertinya tidak ada hasilnya sekarang. Tetapi ingat,
ini akan berdampak sampai kekekalan yang tidak akan pernah putus. Anda bekerja sampai umur 55 tahun di pensiun. Mungkin uang pesangonnya bertahan 5 tahun. Tetapi ketika Anda mati, ingat, itu masih berkelanjutan. Banyak orang yang memilih yang sementara mengorbankan yang kekal. Ini disebut, sepertinya sepele ya. Semua orang bisa mengerti. Tetapi di hadapan Tuhan ini adalah percabulan. Kata percabulan itu berarti di mana-mana bisa punya anak. Kalau istilahnya kan seperti itu. Ya. Ini bukan hanya perzinahan, percabulan. Ya, percabulan itu lebih parah, lebih luas daripada perzinahan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai dikatakan nafsu yang rendah. Nafsu yang rendah. Istilah gampangnya itu nafsu binatang. Itu loh. Nggak mikir ke depannya, yang penting sekarang makan dulu. Ya. Dan kalau mau jujur, kebanyakan orang seperti Esau. Lebih mengutamakan yang kelihatan, mengorbankan yang tidak kelihatan. Mengutamakan yang sementara, mengorbankan yang kekal. Mengutamakan yang najis, ya, mengorbankan yang mulia. Banyak orang yang seperti itu. Banyak. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Perhatikan kata ini. Tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Jangan selalu berpikir masih ada kesempatan, masih ada kesempatan. Esau saya percaya. Kalau ini pikiran licik Esau, seandainya Esau punya pikiran licik. Alah, saya walaupun ambil ini, ya kan, sop kacang merah, papa pasti tidak akan kasih hak kesulungan pada adik saya. Ya. Tetapi ternyata apa yang dilakukan sekarang berdampak ke depannya. Berusaha untuk diperbaiki. Coba Anda lihat orang yang sakit-sakit parah itu, ya. Mereka menyesali tapi tidak bisa balik. Itu yang mulutnya miring, tangannya sebelah, ya, tidak bisa gerak. Coba kalau Anda perhatikan, nyesel mereka makannya kebanyakan dulu. Nyesel mereka tidak pernah olahraga dulu. Nyesel mereka tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Dulu suruh jadi WL tidak mau. Sekarang sudah tangannya tidak bisa ngangkat. Kalau Tuhan sembuhkan aku mau jadi WL supaya ngangkat tangan untuk Tuhan. Apanya yang mau angkat tangan untuk Tuhan? Sudah begini. Keinginannya untuk bertobat tidak bisa lagi. Di sini loh. Untuk memperbaiki kesalahan, ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Anda coba tanya kepada orang-orang Kristen yang sakit parah. Mereka pasti punya penyesalan. Tahu gitu. Coba tahu begini, saya sudah melakukan itu dulu. Saya sudah melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saya tidak akan makan ini kebanyakan. Saya tidak akan ini. Tapi tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Terjemahan lain mengatakan tidak ada kesempatan untuk bertobat. Itu loh. Berapa banyak orang menyepelekan apa yang kita lakukan sekarang. Ya, sekarang senang. Mungkin orang itu mengatakan yang lain bodoh, ada apa sekarang? Jaga makanan, mumpung makanan banyak, makan semua.
Mumpung ini ada pekerjaan, sudah tinggalkan dulu gereja. Nanti kalau sudah selesai ini semua, ke gereja lagi. Ada apa? Untuk apa saya ke gereja kalau saya tidak bisa ngasih apa-apa? Sekarang saya mau kerja sungguh-sungguh, nanti hasilnya saya kasih Tuhan. Belum tentu. Duanya belum tentu. Belum tentu kalau sudah punya apa-apa itu mau ngasih Tuhan. Belum tentu juga ada kesempatan untuk ngasih Tuhan. Belum tentu. Yang bisa kita kerjakan sekarang. Kerjakan sekarang. Jangan tunda. Karena Esau mempunyai keinginan untuk bertobat. Tetapi tidak punya kesempatan. Ya. Esau mempunyai kesempatan untuk bertobat. Ingin mempunyai kesempatan untuk bertobat, tapi dia tidak mempunyai. Hati-hati, hati-hati. Banyak yang kita kerjakan, saya mau katakan berdampak, berpengaruh pada kekekalan yang seharusnya menjadi milik kita. Hanya sesaat, bayangkan kenyangnya. Sepiring makanan dan kenyangnya warisan. Waktunya itu berapa lama, banding berapa lama itu. Dan ingat, saya tekankan, ini banyak dilakukan. Baik oleh orang Kristen maupun orang-orang yang lain. Berapa banyak orang menyesal. Setelah jadi tukang becak, tahu gini aku dulu sekolah tidak lompat pagar dulu. Ya kan? Saya dulu kuliah sungguh-sungguh, tidak berhenti sampai SD. Kelihatannya enak, sampai SD berhenti. Oh bebas, otak istirahat ya. Tapi ketika sudah masuk ke dalam kehidupan, sudah jadi tukang becak, tidak bisa terulang lagi. Mau sekolah lagi di SMP. Ya. Tidak bisa diulang lagi. Ingat apa yang benar yang bisa dilakukan saat ini. Jangan ditukar dengan kegiatan lain yang sebenarnya hanya kesenangan sesaat. Lebih pikirkan hal yang rohani daripada yang jasmani. Lebih utamakan yang kekal daripada yang tidak kekal. Ayat yang ke-17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu. Ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Apa tidak getun? Apa tidak getun? Orang yang sekolah dan berhenti sekolah, ketika ketemuan misalnya reuni, satu jadi dokter, satu jadi menteri, satu jadi tukang becak. Apa tidak getun yang jadi tukang becak? Tahu gitu aku kan sungguh-sungguh belajar. Waktunya jadi menteri, tidak jadi menteri. Itu loh istilahnya. Waktunya jadi dokter, tidak jadi dokter. Saya punya teman dulu ketika saya latihan binaraga di Suryanaga. Masih mending juga ya, sama-sama putus kuliah. Saya putus kuliah karena masuk sekolah Alkitab. Teman saya itu dokter, mau masuk kuliah kedokteran. Berhenti jadi dokter hanya mau jadi binaraga. Anda bisa bayangkan. Dan saya tidak pernah dengar dia jadi juara nasional juga. Dokternya berhenti, binaraganya juga tidak jadi juara. Apa tidak getun? Coba sungguh-sungguh kuliah jadi dokter. Kan sudah kaya. Jadi binaraga juga paling juga habisnya 15 juta kalau ikut kejuaraan. Dapatnya 2 juta. Itu permainan kalau bukan karena hobi. Tidak mau. Kalau untuk kerja jangan. Jadi ada saatnya, ingat semua orang akan tahu saatnya ketika dia seharusnya menerima
sesuatu yang sudah disediakan tetapi dia tidak mampu menerimanya. Artinya banyak orang akan menyesal. Ingat orang kaya dan Lazarus? Ingat, seharusnya orang kaya itu ada di tempatnya Lazarus, di pangkuan Bapa. Bayangkan dengan banyaknya yang bisa dia lakukan. Dengan kekayaannya. Ya. Seharusnya dia mendapatkan, saya mau tekankan begini, bahwa seharusnya orang yang lebih kaya pun seharusnya dapat tempat lebih terhormat di surga daripada yang miskin. Kenapa? Alasannya, karena lebih banyak yang bisa dilakukan oleh orang kaya daripada orang miskin. Ya. Saya tidak menyalahkan yang miskin, tetapi yang saya mau katakan, lebih banyak yang bisa dilakukan oleh orang yang kaya daripada orang yang miskin. Jadi jangan beralasan bahwa Anda tidak bisa melakukan sesuatu yang baik, yang benar. Ingat, semua orang akan sampai pada waktu di mana dia seharusnya menerima. Esau sampai pada waktu seharusnya dia menerima. Seandainya tidak ada kejadian sepiring makanan ini, kan dua-duanya menghadap kepada Ishak pada akhirnya. Dan Esau ketika bertanya, tidak ada lagi Bapak berkat. Tidak ada, hanya yang kering-kering ini aja. Yang subur-subur tidak ada. Ya. Sangat mengenaskan, cerita itu kalau hanya dibaca sekilas, itu hanya sebuah cerita. Tetapi kalau Anda baca renungkan, itu tragedi. Itu kejadian yang bikin getun. Dan banyak orang akan mengalami seperti Esau ini. Oleh karena itu bagi kita yang ada di sini, kejar kekudusan. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita. Dan kita akan terus dipimpin, iman kita terus dibawa ke dalam kesempurnaan. Tuhan memberkati.